Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat publikasi, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi tentang tips membuat judul artikel publikasi. Eh, Banyak sekali aspek yang kita perhatikan dalam pembuatan artikel publikasi. Bukan hanya judul ya, banyak sekali. Namun yang kami pikir yang penting adalah judul juga termasuk hal yang penting untuk kita perbaiki agar naskah kita bisa diterima oleh pengelola jurnal yang akan kita tuju. Baik, kita akan langsung saja melihat bagaimana tips membuat judul artikel publikasi yang insya Allah dapat diterima oleh jurnal yang akan kita lakukan pengajuan naskah. Langkah pertama atau tips pertama adalah judul kita harus sesuai dengan skop jurnal yang dituju. Baik itu jurnal internasional ataupun jurnal nasional. Satu contoh kami tampilkan di sini kalau kita hendak melakukan pengajuan naskah ke jurnal nasional misal. Maka di bagian awal jurnal itu, di halaman depannya, biasanya ditampilkan di situ tentang skop atau jangkauan atau ruang lingkup dari jurnal itu. Cabang-cabang ilmu mana yang dia terima untuk dilakukan publikasi pada jurnal mereka. Misalnya pada jurnal Poltek kita, yang merupakan milik Poltekkes Kemenkes Palu, di bagian depannya sudah tertulis di situ beberapa cabang keilmuan yang mereka terima untuk publikasi. Misalnya keperawatan, hukum kesehatan, eh, nutrition, kemudian kebidanan, kesehatan lingkungan, kesehatan masyarakat, kesehatan reproduksi, edukasi, dan promosi kesehatan. Jadi skop-skop ini ya mesti diperhatikan ketika kita mengajukan naskah publikasi. Kalau kita perhatikan dan kita ajukan naskah kita dan tidak sesuai dengan skop mereka, maka besar kemungkinan naskah kita akan ditolak atau di-reject oleh pengelola jurnal. Yang kedua misalnya di jurnal internasional, di Scopus Q3, hampir sama juga ya. Di bagian depan halaman jurnal mereka itu sudah dicantumkan di situ apa skop dari jurnal tersebut. Nah, ini penting, penting kita perhatikan sebelum kita lakukan submission. Jadi kenali jurnalnya, kenali skop jurnalnya. Apakah sesuai dengan tema atau judul penelitian kita. Kalau tidak sesuai, maka jangan ajukan di situ. Kita cari jurnal yang lain yang sesuai dengan tema atau judul penelitian kita. Tips yang kedua adalah judul menarik perhatian editor jurnal. Nah, ini kita bisa membandingkan dua judul yang mana yang menarik menurut sahabat publikasi. Yang pertama ada Determinant of Anemia among Adolescent Girls atau Uncovering Determinant of Anemia among Adolescent Girls. Nah, di antara dua judul ini, kalau menurut saya, yang menarik adalah yang di bawah ini. Mengungkap determinan anemia pada remaja perempuan atau remaja putri. Sehingga kata-kata mengungkap di sini membuat menarik, membuat kita tertarik untuk membuka apa isi dari eh, artikel jurnal ini. Sehingga kita akan membaca ataupun editor akan membuka, melihat bagaimana isi dari artikel atau naskah yang kita ajukan. Kenapa? Karena judulnya memang menarik perhatian. Gitu.
Ini tips yang kedua. Bagaimana judul kita itu menarik perhatian pengelola jurnal. Tips yang ketiga, judul yang kita buat berdasarkan temuan penelitian. Ya, kan banyak bisa banyak variabel yang kita teliti, banyak bisa variabel yang kita teliti, dan tidak semuanya memiliki hasil yang bermakna. Maka mana yang bermakna itu nanti akan menjadi judul penelitian kita. Bisa kita tampilkan di judul. Kalau hanya satu dua variabel yang bermakna, tentu masih mudah kita untuk menuliskannya. Tapi kalau yang berhubungan yang bermakna sampai tiga, empat, maka itu akan banyak kata yang kita gunakan untuk menulis judul. Nah, olehnya, misalnya penelitian yang telah kami buat tentang determinan anemia. Ada pekerjaan ayah ibu, penghasilan keluarga, peringkat kelas, berat badan, tinggi badan, lingkar lengan atas, pola menstruasi, kemudian lama menstruasi, tablet tambah darah, edukasi anemia, penyakit infeksi, merokok, kebiasaan olahraga, pengetahuan tentang gizi, frekuensi makan ikan, telur, daging, dan minum susu setiap hari. Nah, setelah kita buat penelitian, ternyata kita dapatkan determinan utama adalah merokok, kemudian penyakit malaria, kemudian penghasilan keluarga di bawah upah minimum kabupaten. Maka atas temuan ini, saya membuat judul mengungkap determinan anemia remaja putri. Jadi judul berdasarkan temuan peneliti. Kalau kami tulis misalnya remaja putri merokok, penyakit malaria, penghasilan keluarga di bawah UMK, ya kami kira terlalu banyak katanya, terlalu banyak kata-kata sehingga nanti tidak akan sesuai dengan template judul yang ditentukan oleh jurnal tersebut. Nah, sehingga kita buat yang menarik saja, yang ringkas saja, mengungkap determinan anemia remaja putri. Jadi sekali lagi, buat judul sesuai dengan temuan penelitian. Judul proposal yang telah sahabat publikasi buat sebelum penelitian, maka sebaiknya tidak digunakan lagi untuk judul artikel publikasi. Kenapa? Karena artikel publikasi kita buat judul berdasarkan temuan penelitian kita, sehingga pasti akan berubah judul dari artikel publikasi dibandingkan dengan judul proposal penelitian kita. Ini tips yang ketiga. Jadi judul sesuai dengan temuan peneliti. Tips yang keempat adalah judul sesuai dengan template jurnal. Nah, ini hal terpenting juga ya. Judul harus sesuai dengan template jurnal. Caranya, maka kita perhatikan bagaimana ketentuan judul dari jurnal tersebut. Nah, biasanya pertama itu dia tentukan jumlah maksimal kata. Kalau dia tetapkan maksimal kata tidak melebihi 15 kata, maka jangan buat judul melebihi 15 kata. Kemudian kedua, jenis huruf. Kalau mereka tentukan menggunakan huruf Arial, maka jangan gunakan huruf selain huruf jenis huruf Arial. Itu yang kedua. Yang ketiga, dalam judul minimal ada what dan who-nya. Apa yang telah diteliti dan siapa yang diteliti. Tadi misalnya mengungkap determinan anemia. Jadi what-nya adalah determinan anemia. Who-nya remaja putri. Ya, kenapa? Karena ada juga jurnal internasional, mereka tidak terlalu mengharuskan menuliskan tempat penelitian dalam judul. Jadi biasa tempat penelitian nanti akan ditulis pada bagian abstrak
dan bagian metode penelitian pada isi jurnal. Jadi di judul cukup paling minimal dua komponen saja, ada what-nya dan ada who-nya. Ya, ini kan tergantung nanti juga tergantung ketentuan jurnalnya. Kalau mereka juga tidak masalahkan mencantumkan, menuliskan tempat, maka kita lengkapi dengan tempatnya. Tentunya ya kita tulis kabupatennya atau kotanya atau negaranya kalau kita publish ke jurnal internasional. Karena tidak semua orang luar negeri tahu provinsi kita, tahu kota kita. Tapi kalau negara pasti mereka tahu. Tapi kalau kita hanya publish nasional, tentu kita akan tuliskan mungkin kabupaten atau kota atau provinsi. Tergantung nanti ketentuan jurnalnya. Tapi biasanya itu minimal-minimalnya ada apanya dan ada siapa yang kita lakukan penelitian untuk publikasi. Yang keempat, perhatikan apakah ketentuan judul dari template jurnal itu harus dihitamkan atau dimiringkan. Nah, semua kita menyesuaikan. Jadi intinya tips keempat, judul naskah kita, artikel kita sesuai dengan template jurnal. Tidak boleh kita melanggarnya, harus sesuai. Kemudian tips yang kelima, judul kita itu meningkatkan citasi. Kenapa demikian? Karena salah satu kepuasan bagi penulis artikel adalah banyaknya naskah mereka atau artikel mereka disitasi oleh penulis lain. Jadi semakin banyak citasi maka semakin bagus artikel itu. Maka penting juga kita perhatikan tips yang kelima ini. Sahabat publikasi buat judul, bagaimana judul itu dapat meningkatkan citasi artikel kita. Nah, tentunya pertama kita pilih topik yang tren saat ini. Kalau zaman lalu itu di tahun 2019, yang tren ialah tentang COVID-19. Jadi siapapun yang penelitian atau publikasi di tahun 2019 dan ke atasnya tentang COVID-19 pasti banyak citasi dari artikelnya. Pasti banyak. Kenapa? Karena itu topik yang sangat tren ketika di masa itu. Kemudian kita juga perhatikan juga topik-topik yang meningkatkan pencarian dari para penulis. Silakan nanti perhatikan sesuai dengan cabang ilmu kita masing-masing. Kalau terkait penelitian anemia tentu juga banyak yang membuat penelitian atau publikasi tentang anemia. Nah, pasti akan meningkatkan pencarian artikel dengan topik judul anemia. Misalnya kita memilih topik tentang teknologi digital, karena sudah saatnya sekarang ini mengembangkan teknologi digital. Pasti juga akan meningkatkan citasi nanti dari artikel yang kita telah tulis untuk publikasi. Jadi tips kelima, bagaimana dulu kita meningkatkan citasi dari artikel yang telah kita publikasi. Nah, ini salah satu contoh dari citasi artikel yang telah kita publikasi. Nah, kami publikasi tahun 2021 bersama teman-teman tentang COVID-19. Nah, tentunya sangat meningkat citasi ini karena memang banyak penulis tentang COVID di masa itu. Kemudian tema-tema lain tentu kalau tidak terlalu banyak yang citasi pasti akan berkurang jumlah citasi. Citasi penting untuk apa? Untuk meningkatkan H-index masing-masing penulis. Semakin tinggi H-index-nya, maka semakin banyak artikel yang disitasi oleh para penulis lain. Semakin tinggi H-index-nya, semakin bagus seorang penulis. Jadi penting artikel kita itu disitasi oleh peneliti atau penulis lain. Maka penting kita memperhatikan judul agar meningkatkan citasi. Kira-kira ini tips singkat tentang membuat judul artikel publikasi agar dapat diterima oleh pengelola jurnal dan dapat disitasi oleh penulis-penulis lain sehingga
meningkatkan reputasi kita dalam publikasi artikel ilmiah. Kami kira ini saja. Salam publikasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.